Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita kembali ditolong oleh Tuhan, kembali menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, naikkan syukur kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan menolong memampukan kami beraktivitas, bekerja sampai di akhir minggu ini. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan tolong kami semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Di tempat masing-masing kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan tema renungan kita di bawah tema apa motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60, kalau kemarin kita bahas ayat yang ke-66, kita akan bersama melihat apa sebenarnya motivasi dari setiap orang untuk mengikut Tuhan. Apa motivasi saya? Apa motivasi Bapak Ibu Saudara di dalam mengikut Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu banyak berita yang memberikan informasi bagaimana orang-orang yang dulu Bapak Ibu tahu mereka beragama Kristen, menyatakan diri mengikut Kristus, tapi di waktu-waktu ini mereka dengan bangga, mereka dengan senang menyatakan diri meninggalkan Tuhan dan mengikuti yang lain. Bapak Ibu Saudara jangan kaget ya, karena sebenarnya di masa lalu, di masa Tuhan Yesus sendiri masih hidup, di mana Tuhan Yesus ada di dunia, banyak orang yang berkata mereka mengikut Kristus, mereka murid Kristus, tapi akhirnya mereka mulai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sedih? Ya, sedih, ada sedihnya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang bertanya, Bu Pendeta, kenapa ya? Bu Pendeta, mereka itu dulu cinta Tuhan, mereka semangat ikut Tuhan, dan akhirnya karena waktu-waktu ini banyak orang meninggalkan Tuhan, dan banyak anak-anak Tuhan bertanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk mengerti, dan dengan itu membuat kita menjaga hati kita, menjaga iman kita. Sebenarnya apa motivasi kita mengikut Tuhan? Seorang yang mengikut Tuhan, kalau di sini disebutkan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Bapak Ibu jangan berpikir murid Tuhan Yesus hanya 12 murid saja. Tidak. Tuhan Yesus memuridkan banyak orang, dan memang yang spesial dikhususkan itu untuk ring pertama Tuhan yang selalu ikut bersamanya itu 12 murid yang dimuridkan. Tapi ada banyak murid, ada 70 murid yang diutus ya ke wilayah-wilayah, dan orang-orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu juga disebut murid Yesus, yang termasuk waktu mereka mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Mereka yang juga mengikut Tuhan dan menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan di bagian ini dikatakan peristiwa ini kan sesudah itu, sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan orang banyak mencari Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada mereka yang banyak disebutkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu lain, tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Dan sementara mereka terus mencari Yesus,
Orang banyak melihat Yesus tidak ada di situ, mereka terus cari Tuhan sampai mereka ketemu di ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Tuhan bilang, "Kamu kesini bukan cari aku. Kamu kesini bukan untuk cari aku, tapi kamu kesini karena kamu sudah makan roti," gitu. Karena mereka mau cari roti itu. Saya mau mengajak kita hari ini belajar bagaimana, apa motivasi kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu, ada orang-orang yang bersemangat pergi di mana diajarkan firman Tuhan, ya. Kalau di sini orang-orang banyak itu mencari Tuhan Yesus, tapi sebenarnya yang dicari bukan pribadi Yesusnya, yang dicari pribadi rotinya, ya. Yang dicari rotinya gitu. Kalau di sini sesudah itu Tuhan Yesus menjelaskan, kamu harus cari roti hidup. Tuhan menekankan orang-orang yang datang cari Tuhan itu sebenarnya harus mencari Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan. Jangan hanya cari Yesus karena dia tahu Yesus bisa bikin 5 roti dan 2 ikan bisa jadi banyak, lalu mereka cari Tuhan. Cari mujizatnya, cari 5 roti yang jadi banyak sehingga waktu mereka lapar mereka bisa makan. Cari enaknya gitu. Nah, saya mau mengingatkan dan saya sendiri juga diingatkan hari ini. Apa motivasi kita cari Tuhan? Apakah cari enak? Apakah cari enak? Ternyata orang-orang yang mengundurkan diri, murid-murid yang mengundurkan diri, murid-murid yang mulai tidak mau lagi mengikut Tuhan itu adalah murid-murid yang cari enak. Sehingga pada waktu situasinya tidak enak, mereka mulai mengundurkan diri. Karena dijelaskan begitu. Mulai dari waktu itu, mulai dari kapan? Mulai dari ayat yang ke-60. Sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini menyinggung hati. Perkataan ini terlalu sulit dipahami, sulit diterima. Makanya dituliskan, pernyataan ini, pengajaran Tuhan itu terlalu keras. Bapak Ibu, sebenarnya perkataan Tuhan Yesus yang keras atau hati manusia yang keras? Kalau perkataan Yesus yang keras, hati manusia lembut bisa masuk, ya kan? Tapi seringkali sebenarnya pengajaran Yesus itu nggak keras. Lemah lembut itu mengajarkan kepada kita banyak hal dengan pengajaran yang lemah lembut disampaikan. Sebenarnya hati manusia yang keras. Sehingga sekalipun pengajaran Tuhan itu lemah lembut disampaikan, penuh kasih disampaikan, karena hati manusianya yang keras, nggak enak rasanya, mental, hatinya keras. Banyak orang Kristen berkata mengikut Tuhan, tapi begitu dengar firman Tuhan mereka tersinggung, mereka nggak suka, mereka merasa firman itu terlalu keras dan tidak menyadari bahwa sebenarnya hatinya yang keras yang tidak mau menerima pengajaran Yesus. Sehingga orang waktu mengalami situasi yang nggak enak, waktu merasakan hatinya nggak nyaman, waktu merasakan firman itu menyinggungnya, firman itu nggak masuk hatinya, firman itu nggak cocok dengan hatinya, firman itu nggak bisa diterimanya, dia mulai mengundurkan diri dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu dirasa nggak enak, karena teguran Tuhan itu dirasa nggak enak, karena pengajaran Tuhan itu dirasa nggak enak. Nah, ini yang sebenarnya kenapa ada murid-murid mengundurkan diri. Karena mengikut Yesus hanya cari enaknya. Begitu firman Tuhan itu dirasa nggak enak, menyinggung dia. Karena Tuhan bilang, kamu datang ke sini hanya cari roti. Kamu di sini nggak mau percaya kepadaku. Percayalah kepadaku. Karena aku sudah bikin tanda. Terus mereka nanya kepada Tuhan, tanda apakah? Yohanes pasal 6 ayat 30, tanda apa yang kau perbuat supaya kami melihatnya dan kami percaya kepadamu? Bahasa praktisnya, apa dasarnya sehingga kami harus percaya kepadamu? Kami datang ke sini emang cari roti itu, bukan untuk mempercayaimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa Bapak Ibu ke gereja? Untuk mencari Tuhan? Atau untuk mencari rezeki? Untuk meminta Tuhan supaya Tuhan melancarkan berkat-berkatmu?
Untuk apa engkau datang ke gereja? Supaya penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Untuk apa engkau pergi ke gereja? Untuk apa engkau melayani? Supaya engkau terkenal, supaya orang tahu suaramu bagus, supaya orang tahu oh kamu itu taat, hidup takut akan Tuhan, menjadi pelayan yang baik, untuk cari nama baik, supaya dikenal orang, oh ini setia melayani, oh ini bekerja keras melayani. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita sebenarnya menjadi pengikut Tuhan? Untuk enaknya kita, sehingga pada saat kita ketemu yang gak enak, kita protes, kita sungut-sungut sama Tuhan. Bahkan saat mulai firman Tuhan, pengajaran Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan itu gak masuk di hati kita, gak masuk di akal kita, kita mulai mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan, apakah motivasi kita mengikut Tuhan hanya cari enak? Sehingga waktu gak enak kita mulai mengundurkan diri. Seorang murid Yesus yang sejati, pengikut Tuhan yang setia, bukan mengikut Tuhan karena cari enak, tapi karena percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga waktu ketemu pengajaran yang tidak enak, sebenarnya sakit di hati, tapi karena Yesus itu adalah Tuhan, mulai memberi hati kita dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati kita. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan seperti apapun akan kita bisa terima. Bapak Ibu Saudara, layanilah Tuhan karena kita percaya. Bukan supaya kita diberkati. Bukan supaya kita bisa bikin konten untuk akun-akun medsos kita. Bukan. Kita melayani karena kita percaya Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Kita menyiapkan diri kita untuk ibadah esok hari. Karena kita tahu, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuikuti. Aku mengajar sekolah minggu, aku memberitakan firman Tuhan, aku melayani, melakukan semuanya karena aku percaya kepada Tuhan. Aku datang ke gereja, aku melayani Tuhan, aku mengikut Tuhan bukan karena aku cari enak. Sehingga sekalipun melayani itu rasanya ndak enak, melelahkan, membuat tubuh kita lelah, membuat pikiran kita juga terkuras. Tapi kita menikmati karena kita tahu, aku melayani karena aku percaya Yesus sudah menyelamatkanku. Aku mengikut Tuhan karena Yesus sudah menyelamatkanku. Semua tanda-tanda telah dilakukannya. Tanda-tanda mujizat telah dilakukannya. Dia Yesus yang sudah beri hidupnya. Dia Yesus yang sudah rela menderita dan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Aku percaya. Sehingga apapun yang terjadi, aku tetap mengikut Yesus. Enak tidak enak, aku tetap ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apakah motivasi kita? Mari kita bersama hari ini menyiapkan diri kita untuk memasuki pelayanan di minggu ini, memasuki aktivitas kita, ibadah kita di hari Minggu. Kita bersama-sama mengingatkan, kita bersama-sama mengoreksi diri kita. Ya Tuhan, tolong aku untuk aku terus menjadi pengikut-Mu dan mengikutimu dengan motivasi mengikut Yesus karena percaya, bukan karena cari enak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan buat kami. Hari ini kami kembali diingatkan Tuhan. Kami mengikut Yesus, kami menjadi murid Yesus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang sudah menyelamatkan kami. Sehingga apapun yang Engkau ajarkan, sehingga apapun yang Engkau sampaikan, kami siap menerimanya. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Kami bersemangat melayani-Mu, kami bersukacita melayani-Mu. Kami bersiap untuk mengerjakan panggilan pelayanan kami karena kami tahu Engkau Tuhan yang sudah berkorban bagi kami, memberi hidup kekal untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memohon berkat-Mu untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang hari ini bersama-sama dengan hamba-Mu merenungkan firman ini. Jika mereka dalam keadaan lemah iman, kuatkanlah. Jika mereka dalam bimbang dan ragu, teguhkanlah. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka sedih,
hiburkanlah, tolonglah setiap mereka, dan ulurkanlah tangan-Mu atas mereka. Berkati ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.